Baik, kita mulai ya tentang programa dinamis deterministik. Ini akan coba saya uraikan di sini, kemudian nanti untuk pendalamannya bisa Anda baca kembali buku yang sudah saya share ya, yang dari Hillier Lieberman. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam programa dinamis ini adalah cara berpikirnya, ya, cara algoritma ini dalam memecahkan masalah. Jadi dalam kasus-kasus manajemen nanti di tempat kita bekerja gitu ya, sering kita harus berpikir itu harus berpikir secara holistik, bahwa banyak sekali problem-problem manajemen itu yang harus dipecahkan dalam beberapa step, ya, dalam beberapa tahapan. Nah, keputusan yang optimum pada satu tahapan itu belum tentu optimum secara keseluruhan tahapan. Ya, taruhlah kita punya problem misalnya cukup besar, kemudian kita bagi dalam 3 stage gitu ya. Kita bagi dalam 3 stage, bisa berdasarkan waktu, bisa berdasarkan jumlah material atau jumlah produk begitu ya, atau berdasarkan variabel-variabel yang lain. Nah, pada saat kita membagi menjadi 3 stage, kita selesaikan stage 1 misalnya. Nah, di stage 1 ini, keputusan yang kita ambil di stage 1 itu akan berpengaruh pada problem di stage 2. Ya. Kemudian sama juga pengambilan keputusan di stage 2 nanti akan berpengaruh pada pengambilan keputusan di stage 3 atau stage terakhir misalnya. Nah, optimum pada setiap stage belum tentu optimum pada keseluruhan stage. Ya. Nah, dalam programa dinamis kita diajarkan gitu ya, atau kita diberi teladan bagaimana kita melihat satu problem itu dalam 3 stage tadi, tetapi kita bisa menghitungnya secara optimal untuk keseluruhan stage. Mungkin pada stage 1 kita tidak optimum gitu ya, tetapi secara keseluruhan stage 1, 2, dan 3 itu bisa menjadi optimum. Nah, cara berpikir ini yang perlu kita hayati, yang perlu kita pahami dalam kita memecahkan masalah-masalah manajemen nanti di tempat kerja kita nanti. Ya. Nah, kita mulai berlatih begitu ya dengan satu kasus programa dinamis yang sifatnya sederhana gitu ya, deterministik. Nanti kita akan lihat deterministik itu maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, pada kasus realnya nanti malahan akan lebih bersifat probabilistik. Jadi sesudah stage 1 kita mengambil keputusan, nanti akan ada beberapa alternatif, beberapa peluang. Kalau kita di stage 2 mengambil keputusan alternatif 1, maka peluang berhasilnya nanti akan berapa persen. Nah, itu yang sifatnya probabilistik. Kalau di stage 2 kita mengambil alternatif nomor 3, maka nanti peluang keberhasilannya akan seberapa persen atau seperti apa. Ya. Nah, itu ada nanti yang di level yang lebih advance, programa dinamis untuk kasus-kasus yang bersifat probabilistik. Seperti itu. Ya. Coba kita lihat sekarang yang menjadi dasar, ya, yang menjadi patokan awal untuk programa dinamis deterministik ini. Seperti biasa, ya, kalau kita melihat satu teori baru atau kita melihat satu pendekatan baru, metode baru, kita berangkat dari definisinya supaya kita tidak tersesat begitu ya. Nah, programa dinamis ini di bukunya Hillier Lieberman, ya, programa dinamis deterministik itu didefinisikan sebagai keadaan pada tahap berikut tadi, ya, pada tahap, kalau tadi ada 3 stage, keadaan pada stage 2 itu akan dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pada stage 1. Begitu pula keadaan pada stage 3 itu akan dipengaruhi oleh keputusan pada stage 2. Atau secara definisi, keadaan pada tahap berikut ditentukan sepenuhnya oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada tahap sekarang. Ya, itu yang disebut sebagai programa dinamis deterministik. Nah, kalau programa dinamis probabilistik, tadi yang seperti saya sampaikan, keadaan berikut begitu ya akan mempunyai beberapa sebaran peluang atau distribusi peluang tertentu. Jadi kalau kita sudah mengambil kebijakan atau keputusan manajemen di stage 1, maka di stage 2 nanti akan ada beberapa peluang.
Kalau kita mengambil alternatif 1, apa akibatnya? Kalau kita mengambil alternatif 2, apa akibatnya? Kalau kita mengambil alternatif 3, apa akibatnya? Ya, dan kita harus pilih nanti ya secara keseluruhan stage yang memberikan keputusan yang paling optimal. Ya. Nah, ini untuk yang definisi dari programa dinamis deterministik. Sampai sini bisa dipahami tentang definisi ini? Pak. Oke, ya kita pelan-pelan. Kemarin saya sudah ceritakan bahwa agak berbeda dengan linear programming yang pakemnya itu sudah baku gitu. Kalau di programa dinamis di sini ada dibutuhkan kreativitas dari kita karena tidak ada pakem yang bakunya untuk mengambil satu penyelesaian atau satu solusi begitu ya. Jadi setiap orang nanti akan punya angle yang berbeda-beda nanti ya. Tapi hasilnya akan sama. Nah, kalau saya buatkan dalam bentuk model, ya, programa dinamis deterministik ini dapat dijelaskan seperti gambar berikut ini tadi. Jadi ada beberapa tahap begitu ya. Ada satu big problem, ada satu problem yang besar, kita bagi dalam beberapa tahap penyelesaiannya. Ya, jadi masalah yang besar kita selesaikan atau kita pecah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, tetapi ujungnya nanti total penyelesaian itu akan memberikan hasil yang optimum untuk keseluruhan stage. Nah, didefinisikan atau dimodelkan seperti ini, ada tahap, ya, ada keadaan. Ya. Tahap kita sebut sebagai N, ya, kita simbolkan sebagai N, kemudian keadaan kita simbolkan sebagai S. Ya. Jadi keadaan pada tahap N kita sebut sebagai SN. Ya. Nah, kemudian keputusan yang kita ambil pada keadaan SN, gitu ya, itu kita sebut sebagai Fn kurung Sn, Xn. Jadi pengambilan keputusan pada keadaan N di tahap ke N. Ya. Nah, pengambilan keputusan pada tahap N ini nanti akan berkontribusi begitu ya pada keadaan N+1 tadi. Pengambilan keputusan di tahap 1 akan berpengaruh pada pengambilan keputusan di tahap 2. Tadi nanti kita akan lihat lebih jelas di contoh kasusnya. Ya. Nah, di tahap berikutnya ini kita sebut sebagai tahap N+1. Jadi kalau ini tahap N, maka sesudahnya adalah tahap N+1. Ya. Ini juga sama, keadaannya kita sebut sebagai keadaan Sn+1. Kemudian pengambilan keputusan pada keadaan Sn+1 itu kita sebut sebagai Fn+1 di kondisi pada keadaan Sn+1. Oke, ini kita coba nanti kita renungkan saja. Gitu. Ini untuk mempermudah sebetulnya kita mengambil abstraksi dari satu problem di programa dinamis. Ya. Untuk kita bisa memecahkan ke dalam beberapa tahapan. Oke, tadi sudah saya katakan, jadi pada tahap N, proses akan berada pada suatu keadaan Sn. Ya, ini pada tahap N, prosesnya kita sebut sebagai keadaan Sn. Ya. Pembuatan keputusan kebijakan Xn selanjutnya akan menggerakkan proses ke keadaan Sn+1, gitu ya, pada tahap N+1. Ya. Kemudian kontribusi sesudahnya terhadap fungsi tujuan, ya, di bawah kebijakan optimal yang telah dihitung pada tahap N, gitu ya, akan berpengaruh ke tahap F bintang N+1, Sn+1. Ya, nggak apa-apa, ini diabstraksikan aja, nggak usah terlalu bingung ya. Nanti kita lihat contohnya akan lebih mudah. Ya. Tadi disampaikan, keputusan kebijakan Xn akan memberikan kontribusi pada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa? Tadi kita ingin melihat optimasi secara keseluruhan stage. Bisa fungsi maksimasi, misalnya maksimasi keuntungan, atau maksimasi variabel keputusan tertentu yang ingin kita tentukan. Ya. Nanti kita akan lihat, akan punya contoh nanti untuk penyebaran tim kesehatan, gitu ya, yang sudah di-share. Kemudian ada jumlah material yang harus dikirim, gitu ya. Kemudian ada jumlah investasi yang harus disebar ke beberapa pabrik. Ada 3 pabrik di contoh ketiga itu, nanti kita lihat. Gitu. Nah, kombinasi kedua nilai ini dengan benar akan memberikan
keputusan Fn, Xn, Xn, ya, yaitu kontribusi N tahap ke depan kepada fungsi tujuan. Kita lihat nanti contohnya. Ya. Nah, salah satu cara untuk mengkategorikan masalah programa dinamis deterministik adalah dengan melihat fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya misalnya seperti yang sudah kita lihat di beberapa pekan yang lalu, gitu ya. Mungkin bisa meminimumkan jumlah kontribusi terhadap individual. Contoh misalnya di perjalanan kereta kuda kemarin, ya, kita melihat di perjalanan kereta kuda itu kita melihat yang paling memberikan yang paling aman itu dilihat dari kontribusi biaya asuransi yang paling murah, ya. Kalau kondisi lebih aman kan asuransinya lebih murah. Kemarin kita asumsikan seperti itu di persoalan yang beberapa pekan yang lalu, ya. Atau misalnya untuk memaksimumkan satu variabel keputusan yang lain. Contoh misalnya memaksimumkan jumlah harapan hidup di suatu negara dengan menyebarkan sejumlah tim kesehatan, seperti contoh yang akan kita lihat berikut ini, ya, dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang bisa kita coba latihkan untuk kasus-kasus programa dinamis deterministik, ya. Oke, kita masuk ke dalam satu contoh yang ada di bukunya Hillier Lieberman. Ini contoh klasik, gitu ya, yang biasa dipakai untuk memahami programa dinamis, ya, metode programa dinamis. Oke, saya bacakan. Jadi dalam buku itu disebutkan bahwa Badan Kesehatan WHO bermaksud untuk menyempurnakan pelayanan kesehatan di negara-negara yang sedang berkembang. Seperti kasus kemarin lah, kasus atau yang sekarang berlangsung, ya, kasus pandemik, ya, pandemik coronavirus begitu, ya. Mungkin kalau yang di awal-awal kan kita ada proses distribusi vaksin, distribusi alat kesehatan di awal-awal itu kan cukup berat begitu, ya. Nah, WHO sering muncul hampir tiap hari ada diberitakan waktu itu. Oke. Saya ulang, Badan Kesehatan WHO bermaksud untuk menyempurnakan pelayanan kesehatan di negara-negara yang sedang berkembang. Saat ini WHO mempunyai 5 tim kesehatan yang harus ditempatkan ke 3 negara untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, saya sampaikan tadi ini adalah kasus dasar, gitu ya, supaya kita lebih mudah memahaminya. Ya. Jadi punya 5 tim kesehatan yang harus ditempatkan di 3 negara yang sedang berkembang. Nah, WHO harus dapat menentukan berapa tim yang akan dialokasikan kepada masing-masing negara, sehingga pertambahan harapan umur orang di setiap negara akan maksimum. Jadi kriteria performansinya adalah meningkatnya harapan hidup, ya, harapan umur orang, peningkatan harapan umur orang, gitu ya. Kalau kita ini sekarang, Anda nanti coba googling harapan hidup orang Indonesia ini berapa tahun, gitu ya. Yang paling tinggi Anda googling nanti negara mana yang harapan hidupnya paling tinggi untuk kondisi sekarang. Nah, kira-kira seperti itu kriteria performansinya. Ya. Tentu itu banyak lagi nanti indikatornya, ya, tapi yang kita perhatikan untuk kasus kita ini kita terima saja kriteria performansi harapan hidup, ya, pertambahan harapan hidup atau umur seseorang di satu negara berkembang ini. Ya. Jadi kriteria performansinya adalah harapan tambahan tahun hidup perorangan. Untuk negara-negara tertentu, ukuran ini sama dengan kenaikan harapan hidup negara tersebut dalam tahun, bisa juga dikalikan dengan populasinya. Oke, kita lihat datanya seperti ini nih, ya. Ada di tabel 1. Kita pelan-pelan memberikan dugaan tambahan tahun hidup perorangan, ya, dalam kelipatan 1000 pada setiap negara untuk setiap kemungkinan alokasi kelompok medis. Nah, seperti ini datanya. Jadi kalau jumlah timnya 0, tentu tidak ada aktivitas apa-apa karena tidak ada tim. Kalau jumlah timnya 1, gitu ya, ini akan ada pertambahan hidup, pertambahan umur, harapan hidup, gitu ya. Di negara 1 itu pertambahan umurnya 70, gitu ya, kali ribuan karena dalam bentuk populasi. Kemudian di negara 2, kalau ditambahkan, kalau ada 1 tim, tambah
tambahan pertumbuhan umurnya 20 gitu ya. Kalau di negara ketiga ada 1 tim 50. Kalau 2 tim di negara 1 70, negara 2 45, negara 3 70. Kalau 3 tim, negara 1 90, negara 2 75, negara 3 80. Kalau 4 tim sekian gitu ya, kalau 5 tim sekian. Nah, di mata kuliah kita jangan ditanya kenapa kalau 1 tim segini di negara 1, kalau di negara 2 cuma segini. Nah, itu persoalan yang lain ya. Ini kita ingin melihat cara kerja dari metode programa dinamisnya. Oke, paham sampai sini ya, sampai persoalannya paham? Paham, Pak. Oke, baik ya. Saya lanjutkan ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ini perumusan masalahnya ya dari persoalan tadi. Masalah ini memerlukan pembuatan 3 keputusan yang saling berkaitan. Ya. Jadi kalau satu tim sudah ditempatkan di satu negara, maka 2 negara sisanya kan akan terpengaruh oleh keputusan yang pertama tadi. Misalnya di negara 1 ditempatkan 1 tim, berarti untuk negara 2 dan negara 3 ya, tinggal tersisa berapa tim lagi tadi? Tinggal tersisa 5 dikurangi 1, tinggal sisa 4 tim. Kalau di negara 1 ditempatkan 3 tim, berarti di sisa negara keduanya, negara kedua dan ketiga itu tinggal tersisa 5 kurangi 3, tinggal 2 tim. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pengambilan keputusan di stage 1 itu akan berpengaruh pada kondisi di stage berikutnya. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi masalah ini memerlukan pembuatan 3 keputusan yang saling berkaitan, yaitu berupa banyaknya kelompok medis untuk dialokasikan di ketiga negara tersebut. Ya. Dengan demikian, walaupun tidak ada urutan yang tetap, gitu ya, ketiga negara bisa kita anggap sebagai tahapan. Jadi negara 1, negara 2, negara 3. Negara 1 tahap 1, negara 2 tahap 2, negara 3 tahap 3. Kenapa disebut tahapan? Karena kalau kita sudah menempatkan kelompok tim kesehatan di negara 1, maka penempatan kelompok tim di negara 2 dan 3 adalah 5 dikurangi jumlah tim yang sudah ditempatkan di negara 1. Kalau di negara 1 tadi ada 2, berarti 5 kurang 2. Kalau ada 3, berarti 5 kurang 3, begitu ya. Kalau di negara 1, 5 tim, berarti negara 2 dan negara 3 tidak kebagian tim kesehatan. Itu yang disebut sebagai pengambilan keputusan di kondisi N pada tahap N akan berpengaruh pada keadaan di kondisi N plus 1. Nah, seperti itu. Nah, nanti di tempat Anda bekerja, nanti kita akan sering begitu ya, melihat permasalahan yang besar itu kalau dipecahkan secara langsung menyulitkan, maka kita bagi dalam beberapa tahap, dalam beberapa stage tadi. Nah, itu yang paling penting Anda renungkan untuk pendekatan programa dinamis ini. Bagaimana kita memecahkan satu persoalan yang besar ke dalam beberapa tahapan, tetapi secara keseluruhan tahapan tetap memberikan hasil yang optimal. Nah, itu yang perlu dicamkan itu ya, yang perlu kita pikirkan. Karena nanti persoalannya akan beda-beda di tempat kerja. Nanti Anda ada yang kerja di perbankan, ada yang kerja di manufaktur, ada yang kerja di industri jasa. Nanti kan persoalannya akan beda-beda. Tetapi metode untuk pencarian solusinya nanti akan mirip. Tahapannya akan sama, walaupun bekerja di tempat yang berbeda. Begitu. Ya. Oke. Kemudian kita identifikasi dari keadaan yang mungkin belum terlihat, ya, untuk melakukannya kita memberikan pertanyaan, misalnya apakah yang berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ya. Kemudian saya ambil contoh lah pengalaman waktu di prodi dulu ya, waktu jadi kaprodi dulu. Ke IPK kita itu punya target IPK itu di atas 3,0 IPK lulusan ya, 3,0. Kondisi berangkatnya waktu itu adalah ada di 2,75. Ya. Nah, untuk mencapai ketiga, kita bagi dalam beberapa tahap. Ya, dalam beberapa tahap. Kita bagi misalnya taruh dalam periode 2 tahun gitu. Ya. Jadi tahun pertama dari 275 kita harus naikkan ke 2,9, dari 2,9 tahun kedua kita naikkan ke di atas 3. Nah, dari 2,75 ke 20,9 supaya naik
supaya naik IP gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nah, kita buat program di situ ya. Ada program pelatihan untuk bukan pelatihan lah, namanya ada responsi ya. Jadi kita cek mata kuliah mana saja yang paling rawan, yang berkontribusi terhadap IP jelek dari mahasiswa. Kita pilih mata kuliah apa, kemudian untuk mata kuliah itu kita buatkan program responsi selain kuliah reguler. Nanti kalau responsi berarti butuh asisten, kita melakukan rekrutmen asisten. Nah, itu di tahap program di tahap 1 itu. Nah, pengambilan kebijakan di tahap 1 itu nanti akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan di tahap 2. Nah, itu contoh gitu ya. Dan alhamdulillah pada waktu itu dari 2,7 di akhir tahun ketiga itu menjadi 3,10 begitu. Itu contoh dari penerapan metode program dinamis. Jadi kalau kita langsung dari 2,7 langsung lari ke 3,0 mungkin kita akan bingung apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita pecah-pecah begitu ya, nanti kita evaluasi kan untuk di setiap tahap itu akan relatif lebih manageable problemnya. Sehingga pencarian solusinya menjadi lebih memungkinkan. Contoh itu ya, penerapan metode program dinamis. Oke, lanjutkan. Misalnya diketahui bahwa keputusan telah dibuat pada tahap sebelumnya, tadi tahap N, maka kita cek bagaimana situasi pada tahap N+1. Ya. Kemudian informasi apa tentang keadaan sekarang yang penting untuk menentukan kebijakan optimal sesudahnya. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, baru kita masuk ke modelnya sedikit. Ya. Jadi tadi keadaan sistem pada tahap N kita sebut sebagai SN. Ya, tadi ada keadaan pada tahap N ini kita sebut sebagai SN, yaitu banyaknya kelompok medis yang tetap tersedia untuk alokasi pada negara yang tersisa. Jadi kalau tadi di negara 1 sudah dialokasikan 2, berarti kita punya 5 tim, berarti untuk negara 2 dan 3 yang tersisa adalah 5 dikurangi 2, berarti tinggal 3 tim. Kalau di negara 2 kita tempatkan 1 tim, berarti di negara ketiga tinggal sisa 2 tim. Nah, ini yang dimaksud dengan SN ini, keadaan dari sistemnya. Ya. Jadi pada tahap 1 atau negara 1, di mana ketiga negara masih harus diperhitungkan untuk alokasi S pada tahap 1 sama dengan 5 tim, di situ masih 5 tim. Untuk tahap 2 dan 3, 5 dikurangi jumlah tim yang sudah dialokasikan di negara 1. Ya. Nah, dengan prosedur program dinamis yang menyelesaikan secara mundur, jadi ada 2 pendekatan, ada pendekatan forward, maju, ada pendekatan backward, mundur. Kalau backward atau mundur, kita lihat dari stage ketiga, dari stage terakhir dulu. Dan saya lebih suka untuk yang program mundur ini, untuk yang pendekatan mundur, gitu ya. Karena menurut saya lebih menyenangkan lah mengerjakannya. Ya. Jadi dimulai dari stage terakhir atau stage 3, gitu ya, turun ke stage 2, turun ke stage 1. Sudah itu kita lihat nanti totalitas untuk keseluruhan stage. Bisa juga dengan pendekatan forward, nanti di contoh yang kedua, kita menggunakan pendekatan forward. Nanti hasilnya bakal sama, cuman itu pilihan saja, silakan Anda senangnya di mana. Karena kebetulan saya banyak belajar di produksi, begitu ya, di penjadwalan. Di produksi itu yang paling utama biasanya adalah data pengiriman. Jadi barang itu tidak boleh terlambat. Nah, supaya tidak terlambat, biasanya berangkat dari kapan barang harus dikirim, ya, due date-nya kapan, kemudian kita mundur begitu ya. Jadi mundur ke proses-proses awal. Nah, itu disebut sebagai pendekatan mundur. Nah, kalau di produksi itu banyak dilakukan karena bisa menjamin satu pekerjaan itu, satu produk itu tidak terlambat dalam pengiriman. Nah, di program dinamis juga bisa menggunakan pendekatan mundur atau backward ini. Ya. Oke. Dengan prosedur program dinamis yang menyelesaikan mundur tahap demi tahap, kita akan memperhitungkan setiap keadaan yang mungkin pada tahap 2 dan 3. Ya. Oke, jadi SN-nya itu bisa 0 tim, 1 tim, 2 tim, sampai 5 tim untuk kasus ini. Nah, misalkan PIXI-nya adalah ukuran performansi pengalokasian XI, ya, kelompok medis ke negara I, seperti yang ditunjukkan pada tabel tadi. Ya.
Tujuannya adalah untuk menemukan X1-nya berapa, X2 berapa, X3 berapa. Ya. Supaya apa? Supaya memaksimumkan sigma PI XI ini. Ya, memaksimumkan sigma PI XI ini. I-nya adalah 1 tadi sampai 3, karena negaranya kan ada 3. Ya. Oke, nanti silakan itu direnungkan gitu ya, abstraksinya. Kita akan masuk nanti ke dalam contoh gitu ya. Oke, ini nanti silakan dibaca ya. Nanti kita masuk ke dalam contohnya. Oke, untuk kasus tim kesehatan tadi, stage-nya kan tadi ada 3 negara, satu negara kita anggap sebagai satu stage, sehingga akan ada 3 stage atau 3 tahapan. Kemudian status keadaannya, SN-nya adalah jumlah tim yang akan dialokasikan untuk setiap negara. Nah, itu dulu yang harus dipahami ya. Nah, izin minum dulu ya. Oke, jadi stage-nya ada 3 tahapan. State-nya, keadaannya adalah jumlah tim yang akan dialokasikan untuk setiap negara. Oke, kita mulai dari negara negara 3 atau stage 3 ya. Di stage 3 kita lihat jumlah timnya itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita lihat berapa pertumbuhan umur untuk di stage ketiga gitu ya. Kalau dia 0 tim berarti ya tidak ada gitu ya. Kalau dia 1 tim ada penambahan 50, kalau 2 tim ada penambahan 70, kalau 3 tim ada penambahan 80, kalau 4 tim 100, kalau 5 tim 130. Dengan demikian gitu ya, X3-nya adalah ini adalah kondisinya 1 ya, 1 tim, 2 tim, 3 tim, 4 tim, 5 tim. Ini diambil dari mana? Diambil dari data tadi. Ini sudah saya pindahkan ke sini supaya mudah. Dari data yang tadi ya. Jadi kalau 0 tim di negara 1 0, negara 2 0, negara 3 0. Kalau 1 tim di negara 1 45, di negara 2 20, di negara 3 50. Kalau 2 tim di negara 1 70, di negara 2 45, di negara 3 70. Ya. Jadi maksudnya kalau ada 2 tim di negara 1, pertambahan umurnya 70. Kalau ada 2 tim di negara 2, pertambahan harapan umurnya 45. Kalau ada 2 tim di negara ketiga, pertambahan harapan umur hidupnya 70. Oke, selesai. Ini yang stage ketiga, gitu ya. Sekarang kita masuk ke stage kedua, ya. Oke, masuk ke stage kedua. Ya. Bisa ya? Oke, saya masuk ke sini aja biar gampang nih. Nah, ini stage 1 tadi. Sekarang masuk ke stage kedua, ya. Negara 1, negara 2, negara 3. Sekarang masuk ke stage kedua. Di stage kedua, ya, kalau 0 tim, di stage kedua tetap dia 0. Ya. Kalau di stage kedua ditambah 1 tim, gitu ya. Kalau di stage kedua ditambah 1 tim, nah di sini. Kalau stage keduanya ditambah, kalau di stage kedua ada 1 tim, ditempatkan punya 1 tim, tetapi tidak ada yang ditempatkan. Gini, bacanya gini, biar mudah. Ada 1 tim di stage kedua, tetapi tidak ditempatkan 1 tim itu. Maka tadi gitu ya, hasilnya adalah yang 0. Tidak di stage kedua tidak ada tim, berarti nilai pertambahan umurnya adalah 0. Paham? Jadi ada 0 tim berarti dia 0. Paham ya? Lanjut dulu kalau begitu. Ya, sekarang kalau ada, nah kalau dia 0 berarti tadi kan kalau di stage ketiganya ya, di stage ketiganya 1 tim itu ya, di stage ketiga. Nah, kalau ada 1 tim, maka penambahan usianya adalah 50. Sehingga
di stage kedua, begitu ya, di kolom yang pertama ini, di sini ini ada satu tim, di stage kedua tidak ditempatkan satu tim itu, tetapi ditempatkan di stage ketiga. Di stage ketiga, nilai pertambahan umurnya adalah 50. Kita tulis F3 bintang tadi di sini 50. Dari mana ini? Tadi 0 plus 50 sama dengan 50. Paham ya? Nah, sekarang satu tim ini, ya, satu tim di F2 itu berarti stage 2 ya. Di stage 2 kita tempatkan satu tim. Berapa pertambahan umurnya? Kita cek pertambahan umurnya ya di stage 2 kalau ada satu tim, pertambahan umurnya adalah 20. Ya. Kalau satu tim kalau kita punya satu tim ditempatkan di stage 2 satu tim, berarti di stage 3-nya nggak ada karena sudah ditempatkan di stage 2 yang satu tim tadi. Nilainya adalah 20. Ya. Kita cek sehingga kalau dilihat mana yang paling maksimum kalau kondisinya satu tim gitu ya. Yang paling maksimum adalah tadi F3 bintangnya 50 ya. Jadi di kondisi X2 sama dengan 0 dengan nilai memberikan 50. 50 dengan 20 kan maksimum lebih besar 50. Kan di algoritmanya adalah diambil yang paling maksimum. Ya, yang paling maksimum adalah 50. Berarti kondisinya 0. Tidak ditempatkan di stage 2. Ya. Paham? Paham sampai sini? Direspon dulu. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, ya. Sekarang kita lanjut nih, perhitungannya sama ya. Ada dua tim, ditempatkan di stage 2-nya 0. Jadi di stage 2 dari dua tim ini tidak ditempatkan di stage 2, berarti 0. Kita cek kalau 0 berarti nilainya 0 ya. Berarti dua-duanya akan ditempatkan di stage ketiga. Kita cek di stage ketiga. Kalau ada dua tim di stage ketiga nilainya adalah 70. Pertambahan nilainya 70. Pertambahan harapan hidupnya 70. Berarti di sini adalah F3 bintang sama dengan 0 tambah 70, sama dengan 70. Kalau dari dua tim ini, di stage 2 kita tempatkan satu. Ya. Kita tempatkan satu, kita lihat di datanya, kalau di stage 2, negara kedua, ada satu, itu memberikan pertambahan harapan hidup 20. Ya. Berarti di stage 2 ada pertambahan harapan hidup 20. Kalau udah ada dua tim, di stage 2-nya ditempatkan satu, berarti ada satu tim lagi yang ditempatkan di stage 3. Kita cek, kalau di stage 3 itu ada satu tim, ternyata pertambahan nilainya ada pertambahan harapan umurnya adalah 50. Dengan demikian, gitu ya. Kalau ada dua tim ya, di stage 2 ditempatkan satu, maka nilai stage 2 plus stage 3 adalah 20 plus 50 sama dengan 70. Kalau ada dua tim, dua-duanya ditempatkan di stage 2, pertambahan umurnya adalah 45. Ya, kita tulis di sini 45. Kalau ada dua tim di stage 2 sudah didistribusikan, maka tidak ada lagi yang bisa didistribusikan di stage 3 karena cuma ada dua tim, ya. Sehingga kita tulis di sini 45. Nah, kita cek mana yang paling maksimum di antara 0, 1 dan 2 ini. Oh, ternyata yang paling maksimum adalah nilainya 70 ada pada kondisi 0 di stage 2 dan kondisi 1 di stage 2. Kita tuliskan F2 bintangnya 70, X2 bintangnya 0 atau 1. Begitu. Kalau kita lanjutkan lagi untuk 3 tim. Kalau 3 tim di stage 2 tidak ditempatkan, ya, berarti nilainya adalah 0. Di stage 3-nya 3 tim itu nilainya 80. Berarti di sini kita isi 0 tambah 80 sama dengan 80. Kalau dari 3 tim ini kita tempatkan di stage 2-nya 1 gitu ya. Kita cek kalau 1 tadi berapa? 20. Berarti
3 diambil 1, ada 2 tim lagi yang akan disimpan di stage 3. 2 tim di stage 3 nilainya 70. Berarti totalnya adalah 20 plus 70 untuk 3 tim ini, sama dengan 90. Ya. Yang berikutnya sama cara ngitungnya, 75 plus 20 sama dengan 95. Kalau tiga-tiganya ditempatkan di stage kedua, maka nilai harapan hidupnya adalah bertambah 75. Kita lihat di sini yang paling maksimum adalah kondisi dua tim di stage 2 memberikan harapan hidup sebesar 95. Dengan demikian X2 bintangnya adalah 2. Ya, ini nih. Nah, 2. Ya. Sama berikutnya juga untuk 4 tim kasusnya sama, untuk 5 tim kasusnya sama. Jadi sekarang kita sudah punya stage 2 dan stage 3. Nah, kalau kita perhatikan, untuk yang stage 2 ini, ya, ada kondisinya itu di yang optimumnya ya, bisa di 3 tim, 4 tim, atau 5 tim yang tadi yang memberikan nilai yang paling besar. Nah, kalau sudah kita masuk ke stage pertama, ya, stage ke-1, negara ke-1. Tadi negara ketiga sudah, negara kedua sudah, tinggal sekarang negara ke-1. Nah, di negara ke-1 ini adalah tentu nanti kita akan lihat sisa dari yang sudah kita distribusikan ke-3 dan ke-2. Oke, dengan cara yang sama, ya, kita kerjakan untuk stage ketiga atau negara ke-1 ini. Ya. Tadi sama, kalau 0 tim nilainya 0. Kalau ada 1 tim gitu ya, di tempat untuk negara 1 ya, 1 tim tetapi tidak ditempatkan di negara 1 gitu ya. Tadi berarti nilainya 0, berarti kita cek 1 untuk yang di 2 dan 3. Nah, untuk 1 di 2 dan 3 ya, yang paling optimumnya adalah nilai 50. Berarti F3 sama dengan 50. Di sini kita tulis 50. Kalau ada 1 tim, ditempatkan di negara ke-1, gitu ya. Di negara 1, kita cek untuk negara 1 tim, ke data awalnya 45. Ya, kita pindahkan, di sini 45. Dan seterusnya. Ya, sampai nanti semua 5 tim ini bisa terdistribusi untuk di negara 1. Kita lihat di negara 1 yang memberikan nilai terbesar adalah di negara 1 ini. Di negara 1 ya, ditempatkan 1 tim. Nilainya sama dengan 170. Ya. Kalau di negara ke-1 sudah ditempatkan 1 tim, berarti di negara kedua dan ketiga sisa 4 tim. Sisa 4 tim lagi, 5 dikurangi 1. Nah, kita cek, ternyata di negara kedua, ya, yang paling optimum adalah sejumlah 3 tim, memberikan nilai 95. Sebetulnya bisa 4 tim, nilainya lebih besar, bisa 125. Tapi kalau 4 tim, tadi sudah diambil 1 di negara 1, 1 tambah 4 sudah 5, negara 3 nggak kebagian. Ya, sehingga diambillah di antara sisanya tadi, gitu ya, yang paling memberikan hasil terbesar adalah negara kedua 3 tim, 1 tambah 3, 4, sehingga di negara yang ketiga kita tempatkan 1 tim. Sehingga dari situ diperolehlah solusi optimalnya adalah negara 1 1 tim, negara 2 3 tim, negara 3 1 tim. Total 5 tim. Kira-kira seperti itu untuk kasus yang pertama. Ya, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan dulu sebelum nanti kita masuk ke kasus yang kedua. Nah, saya stop dulu di sini ya.